Puji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menganugerahkan keselamatan dan kehidupan bagi kita saudara, dimanapun kita berada saat ini. Waktu ini adalah waktu yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita kembali bersama dapat menikmati firman-Nya. Dan biarlah kiranya Roh Kudus menolong setiap kita, untuk bertumbuh dalam pengenalan kita yang benar, kepada Dia yang adalah sumber kebenaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang menolong kami untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu. Kebenaran yang menghidupkan kami dan yang menuntun kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kebenaran firman Tuhan diambil di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan belajar satu bagian daripada firman Tuhan tentang kebenaran Tuhan yang melebihi daripada emas, melebihi daripada madu yang manis. Dan kalau saya boleh katakan, melebihi daripada seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara, di saat-saat pandemi seperti sekarang ini, saudaraku, ada begitu banyak orang berusaha membuat agar kehidupannya tidak mengalami sebuah kejenuhan atau berusaha membuat dirinya lepas dari yang namanya kepenatan. Mengapa saudara? Karena situasi yang memang tidak mendukung untuk hari-hari ini, untuk kita boleh bebas berada di luar. Tidak melakukan hal-hal yang sesungguhnya seperti biasanya. Kita boleh melakukan aktivitas yang dapat membuat jiwa kita merasa senang. Tetapi saudaraku, saat ini kita akan mempelajari satu bagian dari firman Tuhan. Sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan oleh manusia untuk memuaskan keinginannya, untuk melepaskan kepenatan hidup ini dan menyegarkan jiwanya, sesungguhnya itu hanya dapat dilakukan ketika kita melakukan dan tinggal di dalam firman Allah. Sebab firman Allah melebihi segala sesuatu, apapun itu. Dan hal itu dapat menyegarkan jiwa kita. Ayat yang ke-8 Alkitab berkata, saudara, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan, Taurat Tuhan sempurna adanya, dan tidak ada yang dapat menandinginya, saudara. Oleh karena kesempurnaan inilah, maka firman Allah dapat memberikan kesegaran bagi jiwa kita, dapat memuaskan jiwa kita, dapat melepaskan kepenatan bagi hidup kita, pikiran kita, bahkan hati kita. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-12 sampai 13,
Dia berkata bahkan dalam situasi dan kondisi entahkah itu berkelimpahan atau kekurangan, firman Tuhan itu sanggup menyegarkan jiwa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak dapat digagalkan oleh kondisi dan keadaan yang buruk sekalipun. Mengapa saudara? Sebab firman Allah adalah firman yang hidup, berkuasa bagi kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun keadaan dan kesesakan hidup sedang kita hadapi, tetapi ketika firman itu ada dalam hidup kita, maka firman yang berkuasa itu akan menolong kita untuk kita dapat terlepas. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang kedua sampai yang ketiga berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia yang adalah firman Tuhan yang hidup itu membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan kita saudara. Ia membimbing kita, menyegarkan kita. Ia menuntun kita. Yang kedua saudaraku, pada ayat yang ke-8 bagian yang B, Alkitab berkata peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan yang sampai saat ini kita percaya saudara, Dia teguh. Dia memberikan hikmat kepada orang yang tidak punya pengalaman. Firman Tuhan itu kekal untuk selamanya. Dia Alfa dan Omega. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Bahkan dia menyingkapkan segala rahasia bagi setiap umat-umat ketebusan yang setia dan taat. Bahkan hal-hal yang tidak terpahami sekalipun. Amsal 1 ayat yang keempat berkata, saudaraku, bahkan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Firman Tuhan sanggup memberikan kecerdasan. Hari-hari yang sukar ini, saudara, sungguh kita membutuhkan hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Karena hikmat manusia sungguh dan sangatlah terbatas. Tetapi hikmat Allah jauh melebihi hikmat manusia dan tidak terbatas. Oleh sebab itu saudara, suratan Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima berkata, jika ada yang kekurangan hikmat, baiklah ia meminta kepada sumber dari segala hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman itu sendiri, dan ia akan memberikannya dengan kerelaan hatinya. Dia akan memberikannya saudaraku dengan murah hati. Yang selanjutnya bagian yang ketiga, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Haleluya. Firman Tuhan adalah firman yang hidup. Tuhan akan memberikan firman-Nya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan umat-Nya, saudara. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, firman-Nya sanggup bekerja untuk menjamah setiap kehidupan kita. Firman-Nya sanggup memulihkan, menyembuhkan, mencukupkan, bahkan mengobati, bahkan menyegarkan jiwa yang gundah gulana dan menggantinya dengan hati yang sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kalau sampai saat ini saudara ada dan saya pun ada, semua karena kebenaran firman. Kuasa firman yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata, sebab firman Allah hidup
dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oleh sebab itu, saudara, biarkan firman Allah menguasai seluruh kehidupan kita. Mengapa, saudaraku? Sebab firman itu yang akan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bagian yang keempat pada ayat yang ke-9 bagian B, Alkitab berkata perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Puji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan itu murni. Dunia ini penuh dengan kegelapan, saudara. Tetapi ketika kita berjalan dalam terang firman-Nya, maka kita dapat melihat jalan yang ditunjukkannya bagi kita. Mazmur 119 ayat yang 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Oleh sebab itu, saudara, biar kita terus dan tetap berjalan di jalannya Tuhan. Berjalan dalam terangnya firman Allah. Sebab firman itu dapat menolong kita membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Firman Tuhan dapat mengangkat selubung yang menutupi mata kita untuk mengerti kebenaran. Sehingga kita dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar karena kesegaran jiwa. Kita belajar tentang hikmat, kesukaan. Dan kita juga belajar saat ini tentang pandangan ke depan yang jelas. Dan hal ini merupakan bagian dari apa yang dapat kita kerjakan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Ketika keadaan kita baik entah pun tidak baik, kita tetap mencari Tuhan, mencari firman-Nya, maka di dalamnya ada kesukaan dan kekuatan, saudaraku. Oleh sebab itu, biarlah hati kita tetap tertuju kepada firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keindahan firman Tuhan sungguh melebihi keindahan emas dan permata. Bahkan kilau dunia ini, Alkitab berkata bahkan lebih manis daripada madu yang murni. Itulah firman Tuhan yang kita percaya. Tidak ada hal lain yang dapat memberikan penghiburan, kesukaan, kepuasan, kesembuhan dibandingkan dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-103 berkata, saudara, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Pada ayat yang ke-127 berkata, itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Puji Tuhan, saudaraku, keadaan boleh tidak menentu, tetapi biarlah kita terus dan tetap mencintai firman Tuhan. Mencintai Tuhan seperti yang Daud katakan. Ya Tuhan, aku mencintaimu, mencintai Taurat-Mu. Ya Engkau Allah kekuatanku. Biarlah firman Tuhan menjadi kehidupan kita yang setiap hari kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan kita. Haleluya, Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau kembali mengajarkan, mengingatkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya firman-Mu itu adalah sempurna. Firman-Mu teguh, firman-Mu itu menyukakan, menyegarkan hati kami. Dan firman-Mu itu sungguh murni, lebih murni dari emas, bahkan madu yang manis sekalipun. Firman-Mu melebihi segalanya ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap tinggal di dalam firman-Mu, mengaminkan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami tetap percaya bahwa firman-Mu berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa,
bahkan khususnya umat-umat-Mu Jemaat Sosianim dimanapun berada. Biarlah kami semakin bertambah-tambah, bertumbuh dalam pengenalan dan kasih kami kepada Engkau lewat firman-Mu dan Roh Kudus yang selalu mengajar dan menuntun kami. Waktu ini kami gunakan berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga menolong keadaan bangsa kami di hari-hari ini, memulihkan, bahkan melakukan segala hal yang terbaik bagi bangsa kami, bagi para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan, yang hari-hari ini terus mengusahakan yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong mereka semua. Terpujilah Engkau ya Allah kami, sumber dari segala kehidupan. Dan biarkan kami Tuhan terus menikmati segala kebaikan-Mu selama Engkau mengizinkan kami ada di dalam muka bumi ini untuk bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau. Terpujilah Engkau sampai selamanya demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.